nunggu Bu Rini, Pak, atau perwakilannya biar lengkap. Sudah lengkap, Mas Sibul? Ya, baik. Terima kasih, Pak Dwi. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kepala Tim HPS. Hari ini ada Mas Dwi Sulisianto sebagai sekretaris karena untuk kegiatan eh, lisensi Office 365. Bu Kadif Tukum, Bu Ardia Liardati Rahayu, Kadif MR Pak Idam Sabili, dan dari tim TI ada Pak Gatot, serta dari Ekstrakor mewakili Bu Rini adalah Mbak Isrima. Eh, Seperti jadwal bahwa hari ini kita akan membahas sebagai tim HPS untuk terkait pekerjaan pengadaan lisensi Office 365 ya, Pak Dwi ya, Office 365. Untuk itu saya berikan kesempatan ke Pak Dwi untuk dapat menyampaikan terkait dengan bahan HPS hari ini. Terima kasih. Silakan Pak Dwi. Ya, terima kasih Mas Sibul. Izin Bu Ati, Pak Idam, dan Mbak Islimah. Pagi ini kami coba untuk menyampaikan permohonan kita untuk pengadaan lisensi Microsoft Office 365. Jadi ini sebenarnya baru habis di bulan April nanti. Itu di bulan April nanti. Di bulan Juni ya? Bulan Juni atau April gitu. Ya. April ya, di bulan April. Eh, karena memang proses pengadaannya pengalaman-pengalaman kita di tahun lalu ini agak-agak panjang seperti itu. Dan kemungkinan juga ini akan dilakukan tidak repeat order seperti itu karena memang kemarin ketika kita sudah menyampaikan RFQ kepada RFI kepada para vendor dan semuanya itu adalah eh, vendor yang mempunyai eh, hubungan langsung ke Microsoft seperti itu, jadi prinsipal gitu. Nah, itu ada beberapa vendor dan mereka menawarkan RFI yang beraneka ragam dari yang murah sampai dengan yang mahal seperti itu. Nah, informasi yang kami dapatkan kalau dulu dari eh, Microsoft Office 365 ini produk salah satu produknya adalah tim itu tidak include ke dalam Microsoft Office 365 seperti itu. Nah, kemarin kami coba kebetulan mengikuti kegiatan dengan Microsoft dan kita diskusi bahwa tim sekarang sudah include kembali kepada 365 seperti itu. Namun dalam dinamikanya ketika kita menyampaikan RFI kepada beberapa vendor, ternyata mereka tidak sama dengan pemahaman yang ada di Microsoft seperti itu. Dan bahkan di web Microsoft juga ternyata juga masih terpisah antara harga Microsoft Office 365 dan tim. Jadi tim masih di luar Microsoft Office 365. Namun dalam konteks ini kami kemarin coba untuk mencari tahu secara dalam apakah benar Microsoft Office 365 ini include dengan tim atau tidak gitu kan. Memang akhirnya di dalam RFI itu ada vendor yang menyerahkan RFI itu eh, dengan harga tim, ada vendor yang menyerahkan HPS atau RFI itu tanpa tim seperti itu. Nah, ini yang nanti akhirnya akan kelihatan nilainya berbeda.
Ini nanti akan kami coba sampaikan di dalam paparan kami sehingga nanti bisa dibandingkan lah seperti itu. Mungkin itu pembuka dari saya. Nanti untuk paparan saya minta Mas Gatot untuk menyampaikannya. Izin Mas Ipul biar Mas Gatot akan menyampaikannya. Silakan Mas. Ya, terima kasih Pak Dwi. Izin Bapak Ibu Kepala Divisi serta tim HPS, izin untuk menyampaikan paparan harga perikanan sendiri atau HPS pengadaan lisensi Microsoft Office 365 tahun anggaran 2026. Ya, boleh. Ya, nomor satu pendahuluan, dasar HPS ini yang pertama adalah rencana kerja dan anggaran perusahaan PT Asal Persero tahun 2026 yang belum disahkan dari RUPS. Kemudian yang kedua, peraturan direksi PT Asal Persero dengan nomor PR nomor 8 garis miring HK titik 01 titik 02 garis miring UTM titik L garis miring 6 Romawi garis miring 23 tanggal 23 Juni 2023 tentang pengadaan barang dan jasa PT Asabri Persero. Nomor tiga, persetujuan Direktur Hubungan Kelambangan dan persetujuan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko pada tanggal 12 Februari 2026 pada Nota Dinas Kepala Divisi Teknologi Informasi nomor ND 22 garis miring TI titik 01 garis miring 1 Romawi garis miring 2 Romawi garis miring 2026 tanggal 11 Februari 2026 tentang permohonan realisasi program kerja dan anggaran Divisi Teknologi Informasi bulan Februari 2026. Selanjutnya, disposisi kelembagaan di posisi Direktur Hubungan Pengembangan pada Kepala Divisi Teknologi Informasi pada tanggal 26 Februari 2026 pada formulir pengajuan pengadaan barang dan jasa Kepala Divisi Teknologi Informasi dengan nomor FM garis miring TI titik 03 titik 03 garis miring 11 garis miring 2 Romawi garis miring 2006 strip TI tanggal 23 Februari 2026 tentang pengadaan lisensi Microsoft Office 365 tahun anggaran 2026. Selanjutnya, dokumen tanggapan RFQ, request for quotation dari PT Pasifik Cipta Mandiri atau PISIMAN, kemudian dari PT Daita Arakasa Teknologi, kemudian dari PT Mitra Integrasi Informatika atau MII, kemudian dari PT Paket Sistem Indonesia, dan selanjutnya dari PT Sigma Cipta Caraka atau Telkom Sigma. Dan yang terakhir, dasarnya adalah berdasarkan halaman situs web Microsoft Office 365 Price and Pricing. Lanjut. Maksud untuk tujuan paparan ini adalah yang pertama maksudnya adalah harga aplikasi data APS atau owner system atau OE adalah perkiraan harga barang atau jasa yang disusun oleh unit kerja pengguna barang dan jasa dan diusulkan kepada tim HPS. HPS digunakan sebagai dasar dalam proses pengadaan barang dan jasa. Proses penentuan HPS yang akurat dan transparan sangat penting untuk menciptakan persaingan yang sehat dan memastikan keadilan dalam pemilihan pemenang tender. Kemudian tujuannya adalah dari HPS ini atau estimate adalah untuk menentukan harga yang tepat, efektif serta efisien untuk pengadaan pekerjaan pengadaan lisensi Microsoft Office 365 tahun anggaran 2026 berdasarkan pengamatan harga pasar setempat yaitu tanggapan dari permintaan dokumen RFQ sesuai dengan dasar tanggapan dokumen RFQ atau request for quotation dari PT Pasifik Cipta Mandiri atau PSIMAN, kemudian dari PT Daita Arakasa Teknologi, PT Mitra Integrasi Informatika atau MPTMI, kemudian dari PT Paket Sistem Indonesia, dan dari PT Sipna Cipta Caraka atau Telkom Sigma, serta dari harga yang tercantum secara resmi di situs web Microsoft Office 365 Price and Pricing. Lanjut, dapat kita informasikan bahwa untuk anggaran ini berdasarkan RKP 2026 dengan pagu anggaran dari biaya cloud dan lisensi Microsoft Office 365 tahun anggaran 2026 sebesar 2.505.305.000 rupiah. Lanjut. Ya, seperti diinformasikan tadi sebelumnya bahwa dapat diinformasikan juga bahwa informasi Microsoft Teams tidak lagi termasuk dalam Microsoft Office 365 sejak dari 1 April 2024 Microsoft telah menyelesaikan Teams dari paket pemesanan Microsoft 365 dan Office 365 secara global yang berarti pelanggan baru perlu membeli Teams secara terpisah sebagai add-on. Berikut adalah informasi dari official dari website Microsoft. Lanjut. Ya, dapat kita informasikan juga berikut ya bentuk dari dokumen RFQ yang kita kirimkan kepada calon penyedia jasa untuk mendapatkan proposal dan penawaran sebagai dasar dari penyusunan RFQ ini yang kita sudah kirimkan kepada calon penyedia jasa yang setelah saya informasikan sebelumnya. Lanjut. Nah, berikut tanggapan dari dokumen RFQ dari PT Mitra Integrasi Informatika
yang pertama, ini tanggapan dengan lisensi Office 365 sudah termasuk Teams. Jadi yang pertama itu kita ada dua eh, permohonan bahwa untuk yang lisensi Office 365 S1 dan kemudian sebesar sebanyak 80, kemudian Microsoft Office 365 E3 sebanyak 520, dan dengan total sebesar 2.680.542.300 rupiah. Kemudian berikut adalah dokumen tanggapan dari PT Sigma Caraka atau Telkom Sigma dengan struktur lisensi yang sama Microsoft Office 365 S1 dan E3 sebanyak ini kesesuaian. Kemudian juga kita juga ada penambahan untuk yang penambahan SharePoint sebanyak 7 tera. Namun untuk dari Telkom Sigma ini mereka memberikan harga sebesar 2,2.962.445.700 rupiah. Selanjutnya, berikut juga tanggapan dari proposal dari PT Pasif Cipta Mandiri atau PISIMAN dengan komposisi yang sama, lisensi E1 dan E3, kemudian juga ada storage 7 tera atau SharePoint. Mereka memberikan harga sebesar 2.675.055.600 rupiah. Selanjutnya, berikut tanggapan dari PT Packet System Indonesia dengan komposisi lisensi yang sama, Microsoft Office 365 E3 dan E1 serta SharePoint 7 tera dan lisensi Office 365 sudah termasuk tim. Mereka menawarkan dengan harga 2.773.793.307 rupiah. Selanjutnya, berikut tanggapan dari PT Data Rakasa Teknologi dengan komposisi yang sama dengan lisensi Microsoft Office E3 dan E1 serta SharePoint 7 tera. Mereka menawarkan dengan lisensi Office 3 masuk tim sebesar 2.464.821.600 rupiah. Jadi berikut kami tampilkan tabel pembandingan harga tanggapan review dengan Teams dari masing-masing penyedia jasa yaitu MII, Paket System, Pisiman, Telkom Sigma, dan Data. Dapat kita perhatikan bahwa masing-masing berbeda-beda harga, ada yang 2,6, 2,7, 2,6, dan bahkan dari Telkom Sigma 2,9. Untuk yang sedikit di bawah harga adalah dari PT Data itu 2,5. Dapat kita informasikan bahwa dikarenakan tanggapan EQ dari kebanyakan calon penyedia jasa lisensi Office 365 dengan Teams melebihi anggaran yang kita punya, maka dilakukan kembali analisis APS biasa jasa pekerjaan lisensi Office 365 tanpa menggunakan Teams. Lanjut, berikut tanggapan untuk dari PT MII, Mitra Integrasi Informatika, tanpa Teams. Jadi kita menanyakan kembali jika tanpa Teams dengan komposisi yang sama, namun kita tambahkan untuk lisensi Teams itu sebanyak 7 user, seperti yang kita gunakan sekarang. Kemudian juga dengan komposisi sama dengan storage SharePoint penambahan 7 tera, mereka menawarkan sebesar 1.823.547.173 rupiah dari MII tanpa Teams. Nah, selanjutnya juga dari PT Pasifik Cita Mandiri Pisiman juga dengan tanpa Teams dengan komposisi yang sama E1 dan E3 dengan lisensi Teams sebanyak 7 user dan kemudian SharePoint sebanyak 7 tera. Mereka menawarkan sebesar 1.493.394.000 rupiah. Lisensi Office tidak termasuk Teams. Lanjut. Ya, sebentar Bapak itu mohon maaf ada delay. Jadi berikut harga yang kita cek dari situs web Microsoft Office 365 Plan Pricing secara official tanpa tips dapat terlihat bahwa untuk yang S1 tanpa tips itu sebesar $6 79 sen. Kemudian yang dengan E3 tanpa tips $14.45. Kemudian untuk yang Teams sebesar $8.55 $8 $8.55.
Dengan kita hitung dengan max rate dolar, satu dolar itu adalah 17.500 rupiah. Lanjut. Ya, berikut kita tampilkan perbandingan dari masing-masing calon penyedia jasa serta dari web Microsoft terkait harga lisensi tanpa Teams dengan komposisi yang sama, yaitu Microsoft Office 365 E3 tanpa Teams, kemudian juga Microsoft Office 365 S1 tanpa Teams, SharePoint Storage 7 terabyte, kemudian Microsoft Teams Enterprise untuk sebanyak 7 user. Kemudian kita bisa lihat dari Microsoft sendiri secara resmi mereka memberikan harga dengan total dengan, seperti yang informasikan juga sebelumnya bahwa dolarnya 17.500 sebesar 2,2 miliar 234 juta 741 ribu 355 rupiah. Ini sudah termasuk pajak. Selanjutnya dari MI dengan posisi yang sama setelah pajak mereka menawarkan sebesar 1.829.548 juta 996 rupiah. Selanjutnya dari Pisiman juga komposisi yang sama dengan berbanding sama setelah pajak mereka menawarkan 1.856.995.035 rupiah. Jadi berikut adalah perbandingan harga tanggapan RFQ tanpa tim secara harga yang lebih lebih masuk ke dalam anggaran yang kita punya. Sehingga berikut kita buat berdasarkan hal tersebut kita buat untuk RB rencana anggaran biaya pengadaan lisensi Microsoft Office 365 tahun anggaran 2026. Harga ini kita ambil berdasarkan harga website official secara resmi dari Microsoft Office 365 tanpa Teams dengan max rate dolar. Satu dolarnya itu adalah 17.500 rupiah. Jadi dengan komposisi yang sama, lisensi Microsoft Office 365 Enterprise E3-nya itu sebanyak 520 unit, jangka waktunya 1 tahun. Kemudian juga lisensi Microsoft Office 365 Enterprise E1-nya 80 unit sebanyak 1 tahun. Selanjutnya kapasitas storage SharePoint 7 terabyte. Microsoft kemudian kita tambahkan Microsoft Office Enterprise untuk lisensi sebanyak 7 unit selama 1 tahun. Dengan totalnya adalah 2.013.280.500 rupiah. Kemudian dengan PPN DPP PPN itu 1.845 juta 507.125 rupiah dengan PPN 12% yang sebesar 221 juta 460.805 rupiah sehingga dengan total harga RAB sebesar 2.234.741.355 rupiah. Selanjutnya kesimpulan dapat kami dapat simpulkan bahwa harga aplikasi atau HPS atau owner system atau OE termasuk pajak sesuai dengan ketentuan berlaku PP 12% dan PPh untuk pengkajian pengadaan lisensi Microsoft Office 365 tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar 2.234.741.355 rupiah. Kemudian pagu anggaran biaya untuk pekerjaan pengadaan lisensi Microsoft Office 365 tahun anggaran 2026 didukung dari jenis anggaran biaya administrasi dan umum, kelompok anggaran beban kebutuhan kantor, pos anggaran beban kebutuhan kantor, subpos biaya langganan berkala umum non daya daya dan jasa, mata anggaran lisensi Office 365 dengan total pagu anggaran sebesar 2.505.305.000 rupiah. Lanjut, next. Oke, berikut kami sampaikan saran dan rekomendasi. Untuk yang pertama, direkomendasikan agar memilih lisensi sudah termasuk Microsoft Teams dengan harga sesuai anggaran agar dapat memastikan kelangsungan komunikasi dan kolaborasi tanpa mengganggu prioritas kerja. Selanjutnya nomor 2, disarankan untuk semua calon penyedia jasa yang kami sampaikan sebelumnya telah memberikan tangan review untuk dapat diundang dalam proses tender terbuka pengadaan lisensi Microsoft Office 365 tahun anggaran 2025. Kemudian yang terakhir, dengan mengingat dan mempertimbangkan berdasarkan harga aplikasi atau HPS atau universitas atau OE yang sudah dijelaskan dalam paparan ini, jumlah total harga atau biaya ini akan dipergunakan sebagai pedoman dalam melakukan negosiasi atau penilaian terhadap harga penawaran yang diajukan calon penyedia barang dan jasa, sehingga penggunaan anggaran akan menjadi tepat, transparan, efektif, dan serta efisien. Demikian Bapak Ibu dan tim HPS, terima kasih. Terima kasih Mas Gatot atas paparannya. Demikian Pak Masipul dan tim HPS. Apa yang kami sampaikan ini adalah hasil dari kajian serta analisa yang kami coba tuangkan dalam paparan HPS ini.
kami berharap bisa mendapatkan persetujuan sehingga prosesnya bisa langsung kita lakukan. Karena memang sudah ada warning dari dari Microsoft, ini sudah tidak ada lagi proses proses pemberian waktu gitu kan. Artinya ketika misalkan ini sudah habis masanya, berarti langsung otomatis langsung putus seperti itu. Itu yang kemarin disampaikan oleh salah satu vendor penyedia jasa yang juga memberikan review kepada kita. Demikian Pak Ipul. Untuk selanjutnya kembali ke Pak Ipul. Baik, terima kasih Pak Dwi dan Pak Gatot. Selanjutnya bagi tim HPS untuk dapat berikan tanggapan, Pak Kadif Menris, Pak Idam, silakan. Pak Idam. Oke, terima kasih. Sebelum saya nanya, masuk ke inti pertanyaan dan konfirmasi, yang lisensi di Office 365 ini ada keputusan Radir nggak ya, Mas Dwi ya? Tahun 2025 atau awal tahun ya? Ini kan 365 ini udah kita pakai dari tahun 2023, 2023 kalau Oh nggak jadi salah, tahun nggak, 2002. bukan yang diradirkan itu ya? Nggak ada Radir Mbak. Oh, nggak Jadi ada ini Radir. udah Yang Radir itu sebenarnya apa dari sih? repeat order setiap tahunnya sih sebenarnya gitu. Oh, Pengadaan rutin iya setiap ya. tahun. Saya tuh agak siwer dengan ini apa? Radir, Radir temuan audit lisensi sama migrasi Microsoft ya, migrasi Asapta ya, atau apa ya? Ya, ya, ya. Lupa. Jadi kalau di Asata itu namanya Microsoft 365 gitu. Mm-mm. Oh, Microsoft Dynamic 365. Nah, yang kita sekarang perpanjang adalah Microsoft Office 365 yang biasa kita gunakan sehari-hari. Yang ada Word, ada Excel, ada PowerPoint, dan lain-lain. Seperti itu. Oke, jadi saya ada beberapa konfirmasi aja terkait ini. Total anggaran berapa Pak? Pak Dwi tadi 2,8 ya, Total anggaran pagu RKP 2,5. 2,5. Ya, Yang pertama yang ya ini yang ada. tetap terkait dengan Oh, ya. konfirmasi dasar penentuan harga ya Pak Dwi ya. Ini, nilai HPS yang saat ini apakah sudah didasarkan pada benchmark harga pasar terbaru ya, update ya untuk lisensi Microsoft 365. Nah, ini sumber referensinya dari mana? Tadi kan memang sudah disampaikan ada beberapa perbandingan dari beberapa referensi harga ya. Nah, apakah harga tersebut juga sudah mempertimbangkan diskon atau ada diskon volume yang biasanya diberikan pada lisensi? Yaitu itu yang ruang lingkup konfirmasi terkait penentuan harga ya. Terus yang kedua terkait dengan spesifikasi lisensinya, Pak Dwi. Gitu. Apakah ada perbedaan nggak spesifikasi lisensi Microsoft 365 ini yang dihitung dalam owner estimate atau HPS ini? Misalnya standar, enterprise, dan yang lain-lain lah itu. Ada nggak? eh, atau ini hanya satu model aja. Kan kalau saya berangkat dari audit Deloitte ada beberapa lisensi tuh ya untuk penggunaan Microsoft. Nah, untuk yang sekarang ini Microsoft 365 ini lisensinya seperti apa jenis lisensinya gitu. Dan supaya kita bisa memastikan bahwa tidak terjadi over licensing lah kurang lebih seperti itu. Terus terkait dengan komponen harga yang tadi disampaikan, itu sudah mencakup eh, biaya-biaya yang tidak terduga ya gitu. Nah, kalau misalnya ada biaya yang tak terduga mungkin perlu dipertimbangkan. Nah, jadi pemisahan komponen biaya itu untuk juga penting untuk memudahkan nanti evaluasi
penawaran ya menurut saya. Nah, perjalanan. Ya, risiko itu juga perlu diantisipasi ya. Saya belum melihat analisis risiko dan mitigasi yang perlu disiapkan sama tim TI. Itu saya penasaran aja periode lisensi ini misalnya setahun, apakah ada potensi perubahan harga lisensi nggak selama tahun berjalan. Yang kelima terkait dengan status vendor. Vendornya ini partner resmi Microsoft, sehingga dia punya otorisasi untuk menjual lisensi Microsoft 365 nggak itu. Ya, ya. Jadi terkait hal itu juga kita mereminder referensi harga vendor non authorized ya, itu nggak valid jadinya, itu yang perlu dihati-hati. Ya, itu mungkin 5 pertanyaan ya, mungkin agak banyak. Saya coba eh, pelan-pelan aja belajar dari yang audit Microsoft ya, mudah-mudahan sih nyambung dengan pertanyaannya. Jadi saya sih dari aspek risiko ya, ngelihatnya untuk menjaga prinsip kehati-hatian ya dalam proses pengadaan di bahwa dasar perhitungan HPS ini sudah memiliki harga referensi yang memadai, spesifikasinya itu jelas, terus dokumentasinya bisa dipertanggungjawabkan apabila ada audit nanti. Oke, makasih Pak Dwi, Pak Saiful, itu mungkin 5 pertanyaan yang perlu dikonfirmasi. Ya, terima kasih Pak Idam. Pak Dwi mungkin bisa langsung, cukup banyak ya, 5 nih. Silakan Pak Dwi. Ya, terima kasih Pak Ipul. Terima kasih Pak Idam. Ya, jadi pada dasarnya eh, ruang lingkup di dalam perpanjangan lisensi Microsoft Office 365 ini hampir sama dengan tahun lalu. Jadi yang pertama adalah lisensi Office 365 Enterprise E3. Ini sebanyak 520. Berikutnya adalah lisensi Office 365 Enterprise E1 sebanyak 80 lisensi. Nah, ini yang tadi Pak Idam sampaikan, apakah lisensinya ada apa berbeda jenisnya atau tidak? Berbeda. Jadi ada dua jenis, yaitu E3 dan E1. Nah, ini jumlahnya adalah 520 dan 80 lisensi. Ini sama seperti tahun lalu ketika kita melakukan proses perpanjangan. Jadi sebelumnya di Ya, tahun 2 motong, 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 maaf ya. Nah, siap-siap. yang ini udah divalidasi belum nih? 520, 80 ini udah divalidasi ya? Ya. Jadi untuk Oleh validasi ya. Pak Dwi. Jadi yang Jadi untuk validasi ini udah kita lakukan di tahun lalu, Pak Idam. Jadi apa? Pada waktu itu kita ada sekitar tiga jenis, ada E3, E1 dan E standar seperti itu. Nah, pada waktu itu kita melakukan proses apa? Validasi terhadap jenis-jenis atau lisensi Putus ya? Apa saya yang standar putus? sekarang masuk ke Hmm. dalam E3. Yang E1 itu keperluannya adalah keperluan untuk operasional di apa di server seperti itu. Nah, itu ada 80 lisensi. Untuk user itu sudah tidak ada lagi yang menggunakan E1 seperti itu. Nah, E3 ini di apa kita masukkan 520 ini adalah jumlah peserta, jumlah karyawan Asabri, dan kemungkinan ada apa ada penambahan user dari karyawan baru dan sebagainya. Ini masih seperti sama. Jadi untuk kajian dan analisanya itu sudah kita lakukan di tahun 2024 yang ke tahun 2025. Di tahun 2026 kita tinggal menyamakan saja dengan kondisi yang di tahun 2025. Seperti itu Pak Idam. Lalu untuk yang sekarang ini ada tambahan terkait dengan storage SharePoint. Itu sebanyak 7 terabyte seperti itu. Nah, ini kita melihat bahwa SharePoint sekarang udah menjadi bagian tidak terpisahkan dari karyawan Sabri ketika ingin memasukkan dokumen-dokumennya. Kalau dulu eh, mereka melakukan proses penyimpanan itu ada di PC dan laptopnya masing-masing. Kalau sekarang mereka sudah masuk ke dalam dalam penyimpanan datanya itu di dalam SharePoint, sehingga SharePoint kita sekarang ini sudah sangat menipis. Makanya kami
tambahkan 7 terabyte untuk digunakan seluruh user yang ada seperti itu. Berikutnya untuk yang tadi Pak Idam sampaikan bahwa apakah ini hanya lisensi saja? Tidak. Jadi ini kita juga include kepada dukungan teknis dari Microsoft terkait implementasi Office 365 seperti itu dan dukungan transfer knowledge atau produk update jika diperlukan. Jadi biasanya ketika ada proses pengalihan dari satu vendor ke vendor lainnya seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya akun kita sama yaitu akunnya Asabri. Tapi yang melakukan yang melakukan maintenance misalkan vendornya berbeda. Nah, ini perlu ada penyesuaian lagi seperti itu. Jadi seperti tahun lalu memang ada penyesuaian dari vendor lama yaitu MI ke multipolar. Nah, kalau misalkan nanti ini bergeser dari multipolar ke tempat lain itu akan juga dilakukan proses migrasinya lagi seperti itu. Nah, itu nanti akan dilakukan oleh si vendor. Dan hal-hal lain yang nanti misalnya sifatnya kendala atau ada sosialisasi dan sebagainya mereka akan lakukan seperti itu. Jadi Hmm. itu ruang lingkupnya Itu ada Pak Idam. komponen biayanya terpisah atau sudah masuk di dalamnya, Pak? Kalau untuk yang dukungan teknis sama dukungan transfer knowledge itu udah satu paket, jadi tidak masuk dalam dalam harga. Yang ada dalam harga adalah yang lisensinya sama kapasitas storage-nya seperti itu. Dan kemarin kita juga mendapatkan tim sebenarnya tujuh tujuh apa tujuh tujuh apa tujuh user itu bisa digunakan untuk bersama-sama. Dan itu sifatnya pada waktu itu adalah bonus seperti itu. Makanya kami tidak masuk dalam ruang lingkup ini karena bisa saja kita nanti akan menegokan yang 7 lisensi yang ada itu masih tetap kita dapatkan seperti itu. Begitu Pak Idam. Nah, untuk apa? Untuk masa jangka waktunya ini di April di 1 April sampai dengan di 31 Maret seperti itu. Nah, ini kan kita udah satu bukan 1 Mei kan 1 Mei sampai dengan 31 April seperti itu. Jadi April yang nantinya kita akan habis. Jadi jangka waktu dari kontrak ini atau jangka waktu lisensi itu di 1 Mei sampai dengan 31 April seperti itu. Terus untuk yang ya nanti mungkin kita akan tambahkan untuk yang paparannya terkait dengan resiko. Mungkin itu Mas Idam yang bisa saya sampaikan dari apa yang tadi Mas Nah, Idam tanyakan. Mas Dwi nggak akan ada perubahan harga lisensi ya dalam tahun berjalan ya? Kemungkinan. Dari Biasanya ya. beberapa yang Hmm, sudah dijalani nggak ada. hmm. Ya, Nah, biasanya mereka akan sesuaikan dengan kontrak dan di klausul kontrak itu tidak ada yang menyatakan akan ada perubahan di tengah jalan, tidak ada. Jadi memang, jadi gini Mas, jadi biasanya kemarin di dalam RFQ itu mereka ngasih penawaran itu dengan harga bahwa ini berlaku 1 bulan ke depan untuk 1 tahun ke depan, seperti itu. Jadi artinya apa ya namanya penawaran mereka berlaku untuk 1 bulan. Biasa di situ kan dikatakan bahwa ini kami ngasih harga di tanggal 1 Februari misalnya, tapi harga itu berlaku sampai dengan tanggal 28 Februari seperti itu. Tapi pakai harga pakai rate rupiah apa USD? pakai rupiah, rupiah yang tadi Rupiah. disampaikan di RFQ gitu. Pakai rupiah Oke. mereka seperti itu. Jadi mereka kan kalau untuk masalah dolarnya mereka akan hitung sesuai dengan rate-nya mereka masing-masing sih. Masing vendor punya berbeda. Tinggal bagaimana mereka ingin mendapatkan keuntungan besar, kecil atau sedang sih sebenarnya. Kalau saya melihatnya seperti itu sih. Seperti itu. Oh, Gitu Mas. vendornya partner resmi ini, Pak Badwi. Semuanya partner resmi. Jadi ini partnership semuanya Microsoft dan kita nggak ada yang kita cari dari luar partnernya. Jadi kemarin beberapa juga kita tidak kita kita sampaikan RFQ-nya, tapi dari Microsoft sampaikan bahwa ini ada vendor loh yang adalah partner resmi dari Microsoft dan itu kita hubungi seperti PCman lalu Data gitu kan. Nah, itu juga kemarin itu vendor-vendor baru yang kita baru tahu bahwa dia adalah partnernya dari Microsoft dan itu informasi langsung dari Microsoft-nya. Kita langsung kasih review kepada mereka. Jadi insya Allah semua vendor adalah partnernya resmi dari Microsoft seperti itu, Mas. Ya, oke, Pak Dwi ya. Terima kasih ya. Terima kasih kalau udah memvalidasi ini ya, jumlah lisensinya karena ini berkaitan dengan
nilainya juga nanti ya, dampaknya ke arah sana. Ya, jangan sampai ada over licensing atau kekurangan, jadi harus pas. Itu mungkin Pak Saiful, terima kasih. Terima kasih Pak Dwi. Sama Pak Idam. Mas Saiful ketendang. Silakan selanjutnya Bu Ati. Baik, makasih Mas Idam, moderator. Sialah. Mas Dwi, aku sih jujur ya, aku belum baru baca kan Mas Dwi pagi ini. Jadi kayaknya masih ada juga yang bingung-bingung nih beberapa kayak alurnya Mas Dwi untuk HPS ini. Pertama adalah terkait dengan penawaran ya atau tanggapan RFQ yang diberikan oleh 5 penyedia barang dan jasa. Itu kalau saya lihat ya Mas Dwi, pertama sebenarnya kan kita kan mintanya kan awalnya kan dengan Teams ya, Mas Dwi ya, dengan Teams kan. Cuman ternyata disimpulkan atau dianalisa setelah lima-limanya ngasih penawaran, ternyata tuh harganya semuanya melebihi pagu anggaran gitu kan. Nah kemudian Mas Dwi di PPT-nya saya lihat melakukan lagi perhitungan yang kalau tanpa Teams. Karena dengan Teams itu semuanya di atas pagu, lalu bikin yang tanpa Teams gitu kan. Nah, pertama yang aku mau tanyain adalah eh, kalau yang di PPT slide ini Mas Gatot, slide yang mana ya? Yang slide ke yang habis RFQ satu-satu itu kan ada tuh yang analisa tabel itu tuh slide 12 deh, Mas Gatot. Boleh minta tolong ke slide 12. Nah, ini sebenarnya eh, hitung-hitungan ini kan itu kan dari surat penawaran tadi ya, Mas Gatot atau Mas Dwi. Cuman kalau iya nggak Mas Dwi? Iya Mbak, jadi ini Ya kan Mas. apa? Ya, ya ini surat tanggapan dari mereka terhadap permintaan kita seperti itu Mbak. Ya. Dan ini dengan tim seperti itu. Nah, oke. Apakah yang salah baca ya? Kok kayaknya beberapa angka mindahinnya kayaknya salah deh. Maksudnya kok nggak sama sih Mas Dwi? Mungkin yang terakhir ya, kalau di data aja. Kalau data itu kan berarti di atas sebelumnya Mas Gatot, ke slide sebelumnya deh. Itu, nah, si data ini kalau kita lihat, dia total sama plus PPN itu tuh 2,4 M. Bener nggak sih? 2,4 M. Sehingga kalau 2,4 M berarti kan dia salah satu penyedia yang di bawahnya Pagu nih. Kalau saya kata kayak gitu. Ya nggak sih? Itu kan 2,4 ya. Nah, tapi di bawahnya Mas Dwi mindahinnya itu kan udah total sama PPN tuh. Nah, di sini total setelah PPN-nya di data kok 2,504781 gitu. Jadi saya agak bingung juga sama pemindahan data ini. Kalau tadi disimpulkan bahwa dari 5 penyedia jasa semuanya di atas pagu anggaran, ternyata ada kok yang di bawahnya pagu anggaran, yaitu si data tadi, si 2,4 tadi. Itu kalau misalnya saya nggak salah ya, Mas Dwi membaca suratnya tadi, memindahkannya itu angkanya. Nah, yang kedua, kalau kita lihat di sini, plus PPN itu untuk yang misalnya Pasifik Cipta ya, Pasifik Cipta itu di PCMen ya. Si PCMen itu kan 2,675 dia setelah PPN. Kalau kita lihat di pagu anggaran itu adalah 2,505 gitu kan ya. Sebenarnya kan mungkin harga before nego ya, gitu Mas Dwi. Harganya tuh selisihnya mungkin nggak terlalu gede itu ya, agak-agak tipis ya. Mungkin sebelum dia mengajukan penawaran gitu ada bisa dilakukan oleh kita untuk kok segitu sih gitu kan ya, walaupun kita nggak ngebocorin pagu kita gitu kan ya. Jadi maksudnya saya tuh ternyata tuh paket dengan Teams ini yang 2,6 itu selisihnya nggak terlalu gede kok sama pagu si 2,5 itu misalnya kayak gitu Mas Dwi. Karena kalau saya melihatnya itu yang pertama, yang kedua itu di masalah masalah harga ya. Karena saya larinya ke sini Mas Dwi, ketika kita misalnya ngitung-ngitung tanpa Teams itu kan, ya kenapa gitu kan? Karena kita butuhnya kan with Teams pastinya kan, bukan tanpa Teams kan? Karena di rekomendasi Mas Dwi bilang menyarankan dengan Teams ya Mas Dwi, ya kan? Nah, saya sih kalau saya tadi bacanya alurnya kan Mas Gatot kan membuat PPT ini pertama, oh ini adalah
kita udah ngasih RFQ, RFQ-nya ditanggepin, lalu angkanya segini, semuanya di atas pagu. Nah, kemudian Mas Gatot bikin lagi tuh yang tanpa Teams gitu kan, yang menjadi sesuai sama pagu gitu. Tapi rekomendasinya mintanya dengan Teams. Coba deh. Kan setelah ini kan Mas Gatot kan bikin lagi tuh tabel tuh Mas. Lanjut Mas, slide selanjutnya. Ya, ini tabel perbandingan harga tanpa Teams gitu kan. Sorry Mas, yang tanpa Teams itu nggak ada hitung-hitungannya per ini ya, ada kok per vendor juga udah bikin ya tanpa Teams kan Mas Dwi ya? Gimana Mbak? Tidak. Gimana Mbak? Suaranya agak agak terputus sini. Iya. Jadi saya kalau baca di tanggapannya vendor atau penyedia, calon penyedia di RFQ-nya, dia bikin dua ya. Satu yang pakai Teams, satu yang tanpa Teams ya Mas Dwi. Ya, betul. Ya kan? Nah itu. Nah ketika tanpa Teams, kalau saya lihat eh, eh, tabel perbandingan harga RFQ tanpa Teams. Di sini MII, si PC Man, kemudian web Microsoft ya. Ini tanpa Teams. Oke, masuk anggaran nih Mas Dwi. Kalau tanpa Teams sekarang menjadi ya cuma 2,2, kemudian 1,8, 1,8 gitu kan. Sedangkan pagu anggaran kan 2,505. Nah, cuman saya berpikirnya kalau kita misalnya itu deh Mas ya. Nah, kemudian rekomendasi Mas. Lanjut Mas Agatat, rekomendasi. Oh, ini delay ya. Nah, belum muncul rekomendasinya. Nah, kalau rekomendasinya saya bacain aja deh. Rekomendasinya kan direkomendasikan agar memilih lisensi sudah termasuk Microsoft Teams dengan harga sesuai anggaran agar dapat memastikan kelangsungan komunikasi dan kolaborasi tanpa mengganggu produktivitas kerja. Berarti Mas Dwi di sini akan memilihnya yang harga dengan harga yang dengan Teams kan ya Mas Dwi ya, bukan yang tanpa Teams kan? Ya kan Mas Dwi? Ya, ya Mbak, betul Nah, Mbak. Jadi oke. harganya sesuai dengan apa? Dengan pagu yang ada di kita gitu. Jadi tanpa Ya, kurang gitu. Tapi sebenarnya yang apa? Yang rekomendasi nomor satu ini itu heeh, adalah produk yang kita gunakan sekarang ini seperti itu. Jadi tidak ada peningkatan sih sebenarnya. Jadi sama seperti ya, tahun lalu, hanya menambah yang 7 tera dari SharePoint aja seperti itu. iya. Sama yang kalau yang sekarang kan memang pakai Teams kan ya Mas Dwi ya. Berarti kan kebutuhannya sama kan, pakai Teams juga kan. Karena kalau aku lihat kan baca di sini kan isunya Mas Dwi kan membedakan antara dengan Microsoft Teams dan tanpa Ya, Microsoft Teams gitu kan. ya. Ya berarti kan Kalau ya, hmm, ya, kalau kalau yang Mas Dwi, sekarang Mbak, produk yang kita gunakan sekarang ini tanpa tim. oh Kita tanpa punya Teams. tanpa tim. Produk yang kita gunakan ini sekarang tanpa tim, tapi kita punya 7 user Ya ya ya. tim yang bisa kita gunakan bersama Hmm, seperti itu Mbak. hmm, oke. Nah, jadi kalau rekomendasinya Mas Dwi ini direkomendasikan agar memilih lisensi sudah termasuk Microsoft Teams dengan harga sesuai anggaran, itu berarti yang mana Mas Dwi? Yang tadi di paparan itu. Yang penawaran yang Hmm. yang dengan Teams kan? Ya, Yang di atas ya. pagu itu kan Mas Dwi? Ya, review yang kemarin kami sampaikan itu dengan tim gitu kan. Cuman Hmm. kemarin kami mendapatkan harga itu semuanya di atas harga apa pagu kita seperti itu. Makanya Hmm. kami kemarin ya udah coba cek kalau misalkan tanpa tim seperti apa. Nah, ketika kami terakhir yang data kalau nggak salah ini ya. Nah, data itu dia menawarkan harga yang yang kompetitif tapi dengan tim dan masih masuk dari RKP kita seperti itu. Nah, ini yang akhirnya kemarin kita 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 apa di dalam FM-nya ya sudah kita buatkan saja FM itu sama seperti FM tahun lalu, tinggal menambahkan yang 7 terabyte tadi seperti itu. Seperti itu, Mbak. Jadi tanpa tim. Aku nggak ngerti. Mas Mas Dwi, maaf Mbak Tanpa Tini Teams agak tadi bingung ya, oke. saya terputus juga.
Enggak, Mas, yang dimaksud ini mungkin buat itu. Kan di sini rekomendasinya direkomendasikan agar lisensi sudah termasuk Microsoft Teams. Itu kita bisa Hmm, beranggapan bahwa itu adalah usulan yang pertama yang nilai beserta Teams-nya. Padahal kalau di FE maupun di paparan ini, jadinya tanpa Teams kan sebenarnya. Tanpa Teams dalam lisensi, Teams-nya akan berdiri sendiri. Ya, ya, Ya tanpa kan? tim, Mas. Tanpa tim. Tanpa Jadi sama tim. seperti tahun lalu. Iya, betul. Tanpa Iya, tim. tapi nah di nomor satunya ini sudah termasuk Microsoft Teams ngomongnya. Gitu Mas Dwi. Jadi agak bingungnya buatnya paling di situ. Jadi di narasinya iya. mengarahkan untuk tanpa Gini, Teams, gini, tapi Mas. di Gini, Mas. Karena di rekomendasi. apa? Ini mungkin pengalimatannya yang perlu diperbaiki. Jadi di salah satu vendor itu sebenarnya kita mereka mengajukannya itu dengan tim, tapi harganya kompetitif seperti itu. Daita kan? Daita ya, Mas? Begitu, betul, betul, Nah, dengan kompetitif. Itu udah dengan tim, ya. dengan tim. Jadi nanti itu apa? Maksud kami adalah gini, eh, punya nilai lebih lah mereka seperti itu. Gitu sih maksudnya sih. Tapi sebenarnya pengajuan kami itu tanpa tim. Tapi ketika mereka misalkan mengajukan harga yang kompetitif dengan tim. Nah, itu apa proses nanti apa ya, misalnya proses pengadaannya apakah bisa dilihat bahwa eh, apa harga dengan tim yang harganya kompetitif itu bisa bisa memenuhi atau bisa disandingkan dengan eh, apa vendor yang tidak menggunakan tim gitu kan, tidak include tim seperti itu aja sih sebenarnya maksudnya. Hmm, Hmm, oke. pelan-pelan Mas Dwi. Jadi gini, ada vendor yang dia Kalau yang menawarkan existing dengan gimana? Yang existing, yang yang existing existing itu tanpa tanpa tim. tim, Mas, tanpa tim, tanpa tim. Jadi yang mau eh, diusulkan yang sekarang tanpa Teams atau dengan Teams? tanpa tim, tanpa tim. Sama berarti. Ya, tanpa tim sama gitu kan. Cuman memang di dalam proses RFI kemarin pertimbangannya ada vendor yang mengasih penawaran dengan tim harganya itu kompetitif seperti itu. Itu sih sebenarnya yang ingin kita maksudkan adalah seperti itu. Hmm. Mas Dwi yang di slide 12 dong, berarti itu dong, si Daita salah ngetik ya? Itu kan 2,504 Mas Dwi. Kan kata Mas Dwi kan Daita kompetitif tuh. Perasaan di penawaran dia 2,4 deh, 2,4 M. Ini kayak 2,4 harusnya sih. Coba deh geser ya, Mas. Nah, ini harusnya ini sih. Itu salah ya. Ya kan? Iya, harusnya ini sih. 2,4 kan. Iya. Makanya, terus tapi di bawah itu Mas Hmm. Dwi 2,5 tuh di tabel selanjutnya Mas Gatotnya. Eh, Ya oke. ma- Tapi Maaf, tapi maaf, Buati menambahkan dikit. Pak Dwi, di Daita itu di quotation-nya dia nggak menyebutkan lisensinya beserta Teams. Teamsnya sendiri di bawah. Itu di bawah tuh. semua begitu Saiful sama Pak Dwi ditambahin bintang itu Di suratnya, di penawarannya suratnya. dia, Oh, di itu penawarannya dia, si lisensinya itu. Terus kenapa sudah ada tambahan 7 7 7 user Teams per tahun enterprise gitu. ada tuh di semuanya memang di RFQ-nya minta Mas Gatotnya. Iya, maksudnya kalau kita udah bersama Teams per user, kenapa harus ada lagi Teams user lagi tambah 7? Iya, iya. Ini karena kemarin kita masukkan masukkan ini di dalam penawar RFQ-nya mereka, Mas. Mereka bikin lagi angka ini dimasukin sebagai penawaran mereka. Nanti ketika proses pengadaannya ini bisa kita coret gitu kan sehingga mengurangi lagi biayanya seperti itu. Berarti banyak yang itu kan berapa tuh Mas? 10 10 Gini juta ya. atau gini, Mas coba liatin RFQ yang kita kasih ke vendor. Eh, ini review yang kita kasih ke vendor untuk mereka memberikan tanggapan sekalian dengan mencantumkan harganya sih seperti itu. Hmm. Nah, Mas Dwi, dasarnya Mas Dwi masih minta yang nomor C tuh, yang huruf C yang kapasitas storage 7 apa?
Sorry, 7 tera. ya Ya, 7 itu terabyte. itu Ya, apa kita Mas? menambahkan SharePoint karena SharePoint sekarang itu udah minim, Mbak. Jadi nanti kalau misalkan sewaktu-waktu itu akan habis seperti itu dan nggak bisa untuk ngisi lagi. Hmm. Bapak Ibu-Ibu, Indonesia Raya dahulu sebentar. Aduh, Pak Prabowo baik. Mas Ipul, ini nanti Mas Gatot akan memberikan keterangan lebih lanjut terkait dengan harganya si data ini, karena kita sudah melakukan konfirmasi juga ke pihak datanya. Silakan Mas Gatot. Ya, baik, terima kasih. Eh, jadi yang terkait harga dari data tersebut, bahwa sebenarnya memang semuanya itu sudah menggunakan Teams. Dari yang lisensi Office 365 E3 dan E1 secara produk ID. Ini tolong ke itu nih, ke data. Nah, ini di Zoom yang bagian. Oke. Nah, ya, di sini saya dapat informasikan bahwa part number dari yang mereka berikan E3 dan E1, part number CFQ 7 sekian-sekian ini yang mereka adalah sudah saya cek itu adalah yang sudah Teams seperti itu. Jadi sudah termasuk, namun mereka for some reason mungkin karena mereka baca RFQ disangkanya kita saat ini menggunakan lisensi 7 Teams yang penambahan, jadi mereka menyertakan kembali untuk harga dengan tambahan Teams walaupun harga yang mereka berikan ini sudah termasuk Teams seperti itu. Kemudian juga sesuai ada yang untuk yang storage sudah sesuai untuk yang kita butuhkan sebanyak 7 tera. Seperti itu sih Pak. Untuk yang tanggapan terkait yang penawaran dari data perbedaannya seperti itu. Oh, itu 1000 giga, Mas, bukan tera itu. Oh iya, itu nggak salah. Berarti harus sekali Iya, 7 ya. Sekali 7. kita 7. Jadi ini nggak tadi yang Mas Dwi bilang kan? Jadi dikeluarin harganya enggak kan Mas Dwi? Memang ada kan harga itu? Berarti yang Mas dapat ya? Ya, Pas. Ini storage-nya masih giga ini, GB, atau 1000 GB itu 1 tera ya? Iya, 1 tera. Tapi cuma 1 tera kan, awalnya kita minta 7 tera kan? Eh, iya. 7 ya, 7 tera.
Oke, berarti nanti kami coba hitung lagi untuk yang data terhadap apa untuk total keseluruhannya. Karena ini mereka melakukan apa proses penghitungannya itu per 1 teranya, bukan langsung 7. Mungkin mereka melihatnya itu 1 tera kali di apa di dalam requirement kita gitu. Hmm. Gitu, Bu Ati. Ya, satu lagi Mas Dwi, tadi saya coba ngambil lihat yang di MII ya Mas Dwi. Ini contoh doang sampling. Kan MII kan di sini kan Mas Dwi ngasih yang dia dengan tim sama yang tanpa tim ya. Cuman kok kalau ngeliatin lingkupnya, aku kok jadi bingung ya. Coba deh Mas Gatot, kita ngeliat yang pakai Teams. Ini sambil belajar ya Mas Dwi, aku bener-bener nggak ngerti di itu ya di penawarannya di dokumennya MII yang ngitungnya pakai Teams. Nah, di sini kan ini kan yang dengan Teams nih. Kalau kita lihat dari unsurnya itu ada 3 ya Mas Dwi ya. 365E1, Office 365E3 sama Office 365 Extra File Storage 7.000 tuh, ya kan Mas Dwi? Ini adalah penawaran dia dengan Teams nih, sudah termasuk Teams. Nah, coba deh kita lihat yang tanpa Teams deh Mas. Oke ya, kita hafalin ada 3 tuh, Office 365 M1, E3 sama, oke. Nah, yang tidak termaksud, di situ ada Office 365 E1, ada keterangannya, apa dalam kurung tuh? No Teams ya, no Teams. Lalu Office 365 E3, no Teams. Ada Microsoft Teams Enterprise, ada Office 365 Extra File Storage 7.000. Jadi dia nambahin, aku agak bingung ya, nggak ngeliat harganya sih Mas Dwi, unsurnya ada 4 gitu loh. Dia ada 4 nih, ada 4 SKU title-nya ada 4 gitu. Tapi harganya bisa jauh lebih murah daripada tadi yang 3 yang termasuk Teams gitu. Cuman tadi saya belum tahu tuh kenapa bisa begitu. Jadi ketika dia tidak termasuk Teams, kenapa jadi malah nambah nambah uh, unsurnya, nambah SKU title-nya. Cuman memang belum ditempelin tadi, saya nggak ngerti apakah di yang Office 365 extra file storage 7.000-nya itu jadi turun di sini dibanding yang tadi di atas. Tahu deh tadi di atas berapa atau gimana. Itu masih agak bingung sih kenapa kalau tanpa jadi malah rigid ya. Emang gitu ya Mas Dwi ya? Mungkin aku yang nggak ngerti sih. Ya, izin menjawab Ya, Mas Bu Gatot. Ati. Ya, terkait hal tersebut. Jadi sebenarnya kalau dari Microsoft itu, kalau dengan Teams secara lisensi itu lebih mahal, Bu. Jadi kalau dengan Teams, makanya perbedaan yang harga awal itu dengan Teams, itu harga secara per dolarnya di website pun tercantum bahwa dengan Teams itu lebih mahal. Seperti itu, dibandingkan tanpa Ya, Teams. Jadi ketika dengan Teams, kita harus mau nggak mau, kita harus kalikan misalnya dengan E3 ini atau E1, dan kita dengan Teams, kita 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 itu bisa dikalikan menjadi sebanyak 520 itu untuk yang misalnya untuk yang E3 lah gitu. Dengan tips dikali 520 dengan teman yang per dolar apa per lisensi lebih mahal dikali 520 ya otomatis harganya kan lebih tinggi gitu. Nah, kalau yang tanpa Teams berarti kan secara satuannya itu lebih murah tinggal dikalikan 520 itu lebih murah. Namun kita mau nggak mau kan masih butuh Teams. Jadi kita harus ada penambahan lisensi sebanyak 7 lisensi tersebut, Bu. Gitu. ya. Jadi Oke. makanya Noted. Jadi bedanya tuh di harga satuannya ya, di unit price-nya ya. betul, Ibu. Oke. Ya maaf Mas Gatot, tadi aku nggak apa bingung agak apa ke atas ke bawah ke atas ke bawah. Oke, jadi gitu. Oke, nggak Ya, apa-apa, Bu. mm-mm. Jadi ya paling kalau dari saya sih Mas Dwi eh, masih isunya adalah terkait dengan eh, kan Mas Dwi merekomendasikan milih yang kayak sekarang ya Mas Dwi ya. Yang tadi rekomendasi itu masih mungkin bahasanya diubah sih Mas Dwi. Jadi maksudnya apakah kita akan memilih yang dengan Teams ya, yang mahal gitu kan. Karena kan pada kenyataannya si Daita itu kan harganya sebenarnya di bawah harga pagunya Mas Dwi. Dia 2,464, sedangkan harga pagunya kita adalah 2,505. Harusnya kan masuk. Nah, kalau ngambil contoh satu misalnya di Pasifik Cipta Mandiri, dia 26 dia 2,675 tuh, udah sama pajak. Mas Dwi pagunya 2,5 gitu. Sebenarnya selisihnya cuma 160 jutaan Mas Dwi gitu. Apakah ya berarti kan sebenarnya kan masih bisa ditindaklanjuti gitu kan, dibantu dengan pengadaan untuk
dia bisa misalnya menurunkan harganya gitu kan. Sebenarnya masih bisa kayak gitu. Ada nego juga kan. Gitu. Jadi sebenarnya sih selisihnya yang di 2,6 2,6 itu ada yang nggak terlalu jauh. Tahu deh kalau 160 jutaan tuh jauh ya. Kalau di IT aku nggak ngerti apakah bisa sih ada yang disesuaikan sampai segitu. Tapi kalau misalnya nggak bisa, memang yang cocok cuman si Daita doang satu itu aja Mas Dwi. Cuma tadi PPT Mas Dwi kayaknya salah ketik ya, itu perlu diperbaikin juga sih. Tadi Daita di 2, Mas Dwi nulisnya di 2,5 sekian, padahal kan dia 2,4. Itu sama satu lagi Mas Dwi masih di harga juga, karena tadi yang terkait hal-hal yang tadi aku mau tanya juga udah ditanya sama Mas Idam. Mungkin kalau saya concernnya di pajak ya Mas Dwi. Di sini kenapa ada yang pakai 11%, ada yang 12%? Kayaknya ada yang 12 deh. Tadi saya ngeliatnya di atas ada yang 12, ada yang 11. Tuh mungkin saya nggak ngerti apakah itu eh, kalau ketentuan itu kan kalau nggak salah 2026 udah 12 ya. Tapi tadi masih ada yang 11 gitu. Apakah nggak apa-apa kalau kayak gitu Mas Ipul di pengadaan tuh ya beda-beda gitu atau bagaimana? Ada tadi yang 12% juga soalnya. Gitu sih Mas Dwi, sementara dari saya kayaknya masih mungkin saya terutama ya masih belum terlalu ngeh aja sih sama item yang kita mauin gitu kan ya. Terus ya tadi lah Mas Dwi sudah mengoreksi sendiri, mungkin bahasanya aja kali Mas Dwi gitu. Concernnya saya sementara itu ya Mas Dwi, Mas Gatot, terima kasih. Oke, berarti makasih banyak. Ya, baik, terima kasih Bu Ati. Selanjutnya dari Strakor, Mbak Isrima, silakan Mbak Isrima. Selamat pagi Pak Ipul, Pak Dwi, Pak Idam, dan Bu Ati. Setelah saya perhatikan, saya tadi setuju sama eh, usulan dari Bu Ati. Untuk yang pekerjaan lisensi Microsoft 365 ini dengan Teams itu sebenarnya dari vendor data itu masuk pagunya ya Pak. Cuma apakah vendornya ini terpercaya apa enggak, udah dapat izin lisensi dari Microsoft atau enggaknya itu mungkin ya perlu dicek kembali. Kemudian dari Strakor juga yang penting vendor yang Bapak pilih itu tidak melebihi pagu anggaran sih Pak. Jadi tidak ada pergeseran anggaran di lisensi Microsoft Office 365. Itu saja Pak dari Strakor. Baik, terima kasih Mbak Isrima. Eh, Pak Dwi, ini saya beberapa ini saya konfirmasi Pak Dwi. Pertama terkait dengan penggunaan lisensi E3 sama E1. Kalau untuk realisasi saat ini, E3 itu berapa, maksudnya apakah 520-nya digunakan semuanya, terus sama E1-nya, apakah 80-nya memang digunakan semuanya, aspek kebutuhannya apa memang sebutuh sebesar, sebanyak itu untuk yang E1 gitu. Karena kan, sorry, yang E3, karena kan harganya lumayan tuh kalau bisa di switch. Terus yang pakai E1 tuh siapa aja sebenarnya? Terus yang saya mau tanya terkait dengan SharePoint tambahan 7 tera itu kan berarti mungkin informasi sekarang kapasitas kita berapa, telah terpakai berapa, dan apakah 7 tera itu udah cukup. Jangan-jangan ternyata pas tambahin 7 tera, ya di awal akhir tahun ternyata kurang 7 teranya, sehingga harus ada penyesuaian lagi nambah, atau ternyata kena charge jika lebih dari 7 tera. Terus yang kedua, sorry, yang ketiga memang eh, saya ingin bertanya juga nanti minta pendapat dari Bu Ati karena di HPS ini di kita rapat HPS ini disarankan oleh tim tim Pak Dwi itu untuk eh, lisensi yang menggunakan Teams. Namun di FM kan dia menyatakan tanpa Teams. Apakah itu saya juga sambil belajar juga apakah itu tidak akan berpengaruh terkait dalam proses pengadaan nanti jika saat di HPS itu berbeda, lebih baik sih tapi berbeda dengan diajukan di awal. Terus yang terakhir keempat, Pak Dwi, ini saya ngelihat kontrak tahun lalu. Ini saya berasumsi untuk menjawab pertanyaan jika umpama ada audit. Karena di tahun lalu harganya tuh harganya lumayan lebih mahal dari yang sekarang. Di tahun lalu tuh kontraknya, tahun yang sekarang kita pakai ya, kontraknya dengan tanpa Teams itu sama-sama E3 itu 3.260.000. Sedangkan saat ini Pak ngusulinnya aja kita 3.034.000. Mungkin saya akan nanya pertimbangannya kenapa sampai harganya bisa turun. Apakah memang ada diskon dari Microsoft atau memang Microsoft harga 2025 sama 2026-nya berubah?
atau apa. Soalnya nanti jumlahnya sama, lisensinya sama, tapi kok harganya bisa turun. Nanti dikira tahun 2025 ini kemahalan jatuhnya gitu. Paling Pak Dwi itu bisa ditanggapi dulu. Ya, saya coba untuk jawab yang terakhir dulu, Mas. Jadi ini yang apa yang jadi basisnya sebenarnya sama. Kita sama dengan tahun lalu adalah sumbernya dari webnya Microsoft langsung seperti itu. Jadi itu ada seperti itu. Cuman memang yang tahun ini nih ada sesuatu yang sepertinya strategi dari Microsoft ingin mengembalikan tim itu ke dalam 365 Microsoft Office 365 seperti itu. Sehingga kayaknya harganya banding gitu kan ya. Harganya dibanding dimasukin di apa digabung. Makanya kemarin kami coba coba sih kalau yang apa dengan apa dengan tim berapa gitu kan. Seperti itu. Hmm. Lalu ketika kita lihat harganya melebihi dari pagu, maka kita coba minta lagi dengan tanpa tim berapa seperti itu. Nah, akhirnya ketemu harganya jauh lebih murah dibandingkan tahun lalu seperti itu. Nah, apakah strategi Microsoft yang membanding gitu ya, membandingin harga ini yang menyebabkan harga dari apa eh, Office 365 Microsoft Office 365 ini menjadi turun seperti itu. Nah, ini mungkin mungkin seperti itu gitu kan. Karena kalau kita kita lihat eh, harga banding ini itu hampir mirip atau sama dengan harga ketika tahun lalu tanpa tim seperti itu. Begitu Mas. Jadi ketika dipisahin akhirnya seperti itu gitu. Nah, itu makanya ya apa yang kemarin kami ketemu sama Microsoft mereka seperti itu sampaikan kepada kita gitu. Mungkin itu sih harga bundling dan harga satuannya jadi berbeda seperti itu karena juga kemarin kita juga iseng-iseng juga kita tanya sini kalau misalkan harga yang all gitu tanpa dengan tim itu berapa sih gitu kan. Nah, setelah kita mengetahui harganya lebih dari pagu kita minta tahu juga mencari tahu juga kalau tanpa tim berapa gitu. Ternyata harganya jauh lebih murah dibandingkan tahun lalu seperti itu. Nah, itu yang apa yang sampai saat ini juga menjadi diskusi kita di apa secara internal gitu. Makanya kemarin kita ya udah kalau gitu kita samakan saja untuk FM-nya itu disesuaikan dengan tahun lalu tanpa tim gitu dengan harga yang 1,9 apa 2,2 sesuai dengan apa dengan webnya si Microsoft seperti itu Pak. Jadi kalau harga resmi webnya di Microsoft itu tanpa tim itu 2,2-an Mas. Gitu total seluruhnya ya, total seluruhnya yang kita kita apa kita jadikan nilai HPS ini seperti itu dan itu patokannya adalah harganya si Microsoft. Nah, terkait dengan penawaran, nah ini strateginya dari apa dari si eh, vendornya masing-masing gitu kan. Karena seingat saya dari hasil diskusi kemarin itu eh, dengan Microsoft mereka punya harga yang apa ya seperti harga harga patokannya si vendor itu sendiri-sendiri. Mereka punya harga diskon lah ibaratnya seperti itu. Kayak gitu sih sebenarnya. Dan harga diskonnya itu yang berbeda-beda. Itu Mas mungkin bisa bisa apa bisa menjadi acuan lah dasar untuk kenapa harga tahun lalu itu dengan tahun sekarang ini berbeda itu terhadap penawaran ya Mas ya tapi untuk apa untuk harga dari web sama seperti itu nggak jauh seperti itu itu sih Mas untuk yang apa untuk pertanyaan terakhir untuk yang berikutnya mungkin Mas Gatot bisa sampaikan. Oke, izin menjawab terkait yang jumlah lisensinya tersebut apakah sudah sesuai, kemudian kebutuhan SharePoint-nya apakah sudah cukup. Izin menjawab bahwa untuk yang lisensi sebenarnya ini sudah cukup Pak. Jadi kita udah hitung bahwa eh, penggunaan tahun 2025 dengan sekarang itu sudah sesuai. Jadi perhitungannya itu kita juga tetap pasti ada buffer. Buffernya itu adalah untuk memungkinkan misalnya nanti ada mungkin ada entah itu ada karyawan baru onboarding ataupun penggunaan-penggunaan termasuk yang menggunakan server yang untuk yang S1 itu jika ada penggunaan-penggunaan server yang dibutuhkan untuk lisensi yang S1 sehingga kita sudah ada buffer untuk misalnya ada penambahan jadi dan itu sudah dipastikan bahwa itu sudah sesuai dan masih bisa ada luang lah untuk bergerak untuk misalnya ada pengembangan di tahun ini seperti itu. Kemudian juga termasuk yang kapasitas storage di server ini kita juga sudah itu sebenarnya memang pada saat ini yang kita gunakan saat ini pun sudah menipis sehingga kita
coba perhitung dari capacity growth dari tahun per tahun dengan pattern yang sesuai. Jadi itu dengan 7 tera ini untuk satu tahun ke depan ini sudah cukup seperti itu. Kemudian juga yang Teams ya 7 unit juga kita sudah lihat dari penggunaannya juga dengan 7 unit lisensi sudah cukup. Jadi tidak ada yang penambahan seperti itu Pak. Jadi kita perkirakan bahwa untuk satu tahun ke depan dengan jumlah lisensi ini kita pastikan bahwa sudah cukup seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, makasih Pak Dwi, Mas Gatot. Jadi Pak Dwi, saya mau pastiin lagi bahwa memang tahun lalu itu kan nih istilahnya nilai persatuannya aja sudah hampir 20, sorry, 10% lebih mahal dari yang nilai satuan sekarang masih di FM itu. Padahal yang kemarin itu yang kontrak berlaku saat ini sekarang itu kan udah nego lah. Jadi mungkin nanti sama-sama nanti kita kalau butuh data terkait dengan memang pasaran harganya memang turun di tahun ini. Terus tadi berarti dari jumlah 520 itu sesuai dengan jumlah karyawan ya Pak Dwi ya? Mas Gatot, sorry. Oke. Oh, oke. Terus yang share point kita sebenarnya jatahnya berapa sih Pak Mas Gatot? Share point itu sebenarnya sampai, maksudnya sekarang kepake berapa sampai butuh 7 tera gitu. Ya, izin menjawab terkait tersebut, Pak. Terakhir saya dapat informasi juga dari teman-teman OPSIS bahwa jumlah share point pun sudah cukup menipis ya. Jadi kalau nggak salah tinggal beberapa ratus giga saja gitu loh. Jadi jika kita tidak tambahkan nanti itu pasti akan jadi exit lah. Dan nanti kalau misalnya udah habis maka nanti takutnya ketika teman-teman dari unit kerja lain ada butuh saving file apa di SharePoint itu tidak cukup sehingga kita tambahkan gitu. Kemudian untuk yang saat ini sisanya itu tinggal masih ratusan giga. Jadi ya sangat sedikit lah gitu Pak. Seperti itu sih. Iya. Gitu. Oke. Berarti nanti dipastikan si 7. Kalau seumpama perjalanan Pak Gatot, maaf, dalam per tahun ini terus tiba-tiba 7 teranya kurang, apakah itu langsung kita dapat nggak bisa nambah lagi atau kena charge bisa nambah itu tapi kena charge tambahan atau bagaimana? Kalau ada ini berulang. Ya, paling kita pastikan bahwa untuk terkait itu ya kalau dari growth yang kita lihat tahun kemarin harusnya tidak ada penambahan sih Pak. Tapi misalnya minta mencoba ada perlu Hmm. butuh tambahan, mau nggak mau mungkin kita akan pengadaan terpisah untuk dengan Oke. jumlah jangka waktu mungkin tinggal sisa beberapa bulan. Anggaplah misalnya mencoba bulan ke-8, wah signifikan sekali gitu. Misalnya mungkin ada file yang besar-besar yang udah taruh di SharePoint jika kita belum mendapatkan, otomatis kita akan mengadakan pengadaan kembali terpisah untuk pengadaan SharePoint-nya saja dengan kapasitas mungkin tinggal cuma 1 tera kan, ataupun beberapa ratus, mungkin 1 tera lah. Itu juga cukup sih harusnya untuk misalnya untuk sisa waktu berjalan seperti itu sih Pak. Ya, terus sama yang tadi Pak Dwi, mungkin sama Bu Ati juga. Jadi di FM itu ngusulinnya tanpa Teams, nanti di HPS ini diusulinnya dengan Teams. Jadinya itu nggak apa-apa ya berarti ya? Takut salah juga nih. Di FM tuh waktu ngusulin ke manajer ke direksi itu tanpa Teams. Nah, disepakat di ACC tanpa Teams. Terus di HPS ini nantinya kalau di kalimatnya dengan Teams. Gimana? Ya Mas, yang di HPS-nya ini gitu kan, itu disesuaikan dengan FM yang kita sampaikan nantinya gitu kan. Hmm. Itu tanpa tim Tanpa Teams dengan jadinya. Benar ini saya pasin lagi ta- takut ini tanpa tanpa Teams ya. tim, yang di HPS tanpa tim, yang sekarang ini tanpa Oke. tim. Itu 2,2 Dua M-an tiga. lah seperti itu. Ya. Sama seperti tahun lalu kita ngajuinnya seperti itu gitu. 2,2 M. Seperti itu Mas. Tanpa tim ya, itu untuk yang HPS-nya. Oke. Oke, Itu Mas. baik. Oke, oke. Terus mungkin mungkin itu dari saya. Mungkin dari tim HPS ada yang mau ingin disampaikan kembali atau dikonfirmasi lagi? Dari saya sudah cukup. Cukup Pak, saya kok. Baik, terima kasih Pak Idawan. Bu Ati, Sebentar, 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 Mbak. terus ya. Ya. Ke Mbak Isrima dulu. Mbak Isrima ada yang mau ditambahkan? Enggak ada, Pak. Dari saya Oke, cukup. baik.
Eh, Mas Cipul, jadi gini Mas Cipul, kan seperti yang tadi kita diskusi di awal di tim ini gitu kan ya. Jadi memang HPS-nya ini adalah tanpa tim. Tetapi, Oke. gitu kan, tetapi ketika ada vendor nih yang mengajukan apa spesifikasinya sama dengan yang ada di HPS, tapi dia menginkludkan timnya dalam harga tersebut dan harganya itu sesuai dengan harga yang di HPS, misalkan seperti itu. Nah, itu nanti kami mohon dari apa dari tim pengadaan bisa bisa melakukan proses validasinya lah seperti itu gitu kan mana yang nanti akan apa yang menguntungkan lah seperti itu begitu sih Mas maksud Iya, dari apa dari rekomendasi dan saran kami Mas seperti itu. iya, iya. Berarti ya memang kalau dia bisa berikan yang lebih baik dari kebutuhan kan akan jadi lebih juga kan pertimbangannya itu. Gitu. Tapi berarti di sini kita sepakati tanpa tim sih. Soalnya rancu dengan yang kalimat simpulan itu Pak Dwi. Kita buat jawab nanti paling disesuaikan itu kalimat Berarti simpulan. kok, sorry tadi maaf ya, tadi terima telepon, maaf banget. Berarti kalau tanpa Teams itu full, berarti kita akan pakai harga yang tadi 1,1 itu ya? Ya, jadi gini Mbak, Eh, tanpa tim di Heeh. HPS-nya tetap angka yang kita tawarkan yang kami sampaikan di sini karena itu adalah baseline-nya dari webnya Microsoft tanpa tim ya begitu. Nah ini terpas ada yang melakukan melakukan apa melakukan pengajuan pengajuan apa pengajuan dari penawaran kita gitu kan ya. Tadi kan seperti di angka 1,9, 1,8. Nah itu nanti dari teman-teman di pengadaan yang akan apa akan verifikasinya. Tetapi bisa dimungkinkan ada juga misalkan vendor yang mengajukan angkanya itu sudah include tim, tapi masuk ke dalam HPS kita yang tanpa tim seperti itu Mbak. Nah nanti nanti teman-teman pengadaan yang bisa melihatnya seperti apa gitu. Jadi nanti bisa saja angka angka yang vendornya yang mengajukan dengan tim misalkan di 2,2 misalkan sesuai dengan HPS kita, dengan ada vendor yang mengajukan apa tanpa tim 1,9 1,8 gitu kan. Kalau saat ini kan dasarnya adalah eh, seberapa murah harga itu ya harga yang ditawarkan itu yang dipilih gitu kan. Belum ke arah seberapa banyak manfaat yang kita dapatkan. Seperti itu sih sebenarnya. Gitu Mbak. Oke Mas Dwi, aku nyambung yang tadi Mas Saiful nanya di awal Mas Ipul. Mas Ipul kan tadi Hmm. nanya kan, FM-nya Mas Dwi tanpa Teams. Iya Mas Ipul, Iya, tanpa Teams. tanpa kan? Nah, Iya. saya agak bingung gini sih Mas Dwi. Ketika kita tanpa Teams, ini saya coba berpikir ya, saya jadi penyedia barang jasanya nih. Uh, ada uh, ada sebuah perusahaan dia minta sama aku perhitungan aplikasi Microsoft ini tapi tanpa Teams nih, tanpa Teams, lisensi sorry, tanpa Teams. Pasti kan akan aku ajukan hitung-hitungan tanpa Teams kan, gitu loh. Maksudnya itu kayak gitu. Nah, yang saya agak bingung Mas Dwi, ketika Mas Dwi ngajukan FM itu tanpa Teams, lalu penyedianya itu ngasih penawaran harga masuk, kalau aku lihat kan cukup signifikan tuh harganya, bedanya ya nggak Mas Ipul? Pagunya 2,5 loh, 2,5 sekian. Tapi kalau tanpa Teams, yang tanpa ya, tadi kan MI contohnya 1,8 misalnya, 1,9 gitu kan Mas Ipul. Selisihnya kan cukup gede tuh. Nah, sedangkan Mas Ipul bilang tadi sama saya nanya, kalau FM-nya tanpa Teams, tapi kemudian kita di HPS-nya itu ngitungnya dengan Teams, dan ada harga vendor yang masuk gitu, ada harga yang masuk sama pagu. Yang saya bingungkan, Mas tuh hitung-hitung itu gimana kemarin? Maksudnya kok kalau tanpa Teams kok penawaran ya pagunya tuh 2,5, tapi sebenarnya penawaran cuma di angka 17, 18 misalnya kayak gitu. Kok kayaknya apa ya? Maksudnya aku sedangkan yang pakai Teams ada yang 2,4. Jadi bingungnya sebenarnya kita tuh maunya pakai Teams apa enggak sih gitu loh. FM-nya sih kalau aku nanti FM-nya mendingan kalau saya sih mikirnya gini sih Mas Dwi daripada nanti bingung ya nggak sesuai antara ini sama ini yang mumpung ini kan masih bulan Mei ya Mas Dwi ya habisnya apa enggak FM-nya aja disesuaikan memang benar-benar misalnya mau pakai Teams gitu misalnya kayak gitu eh ya mungkin kayak gitu deh mungkin aku ada masih yang nggak masih ada aku Ya, yang nggak ngerti ya. iya, ya, paham Mbak.
Jadi kalau misalkan memang jadi gini Mbak, kita kan terbentur sama anggaran yang ada. Tadi Mbak Isrima udah bilang laksanakan, tapi usahakan jangan ada pergeseran seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan tim, gitu kan ya, menggunakan tim, gitu kan, itu nanti kalau kita hitung-hitung di websitenya dari Microsoft itu akan melebihi dari pagu kita, Mbak, gitu kan. Hanya kita bikin sekarang tanpa tim sama seperti dengan kondisi tahun lalu seperti itu. Terlepas nanti pengajuan dari vendornya seperti apa. Begitu sih, Mbak. Oke, oke. Ya, 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 makasih ya. Mbak Ati. Makasih Mbak Ati. Paling itu Pak Dwi yang tadi Mbak Ati sampaikan. Ada potensi, ya kita nggak tahu nih vendor potensi, vendornya cuma nawarin ya semua tanpa Teams. Itu paling karena kita pasti kami nih di FUM pengadaan akan melempar bahwa kita butuhnya gini Teams. Tapi saya mau nanya sekali lagi. Sebenarnya kebutuhan Teamsnya kita itu seurgensi apa sih Pak Dwi? Kan dasarnya banyak kan pakai Zoom juga, Teams juga mungkin jadi alternatif jatuhnya sekarang itu. Apakah emang dibutuhkan kan kalau pakai Teams berarti semua user memiliki akun Teams kan? Akun Teamsnya aktif, sorry, kalau mesinnya. Apakah dengan memberikan mungkin tanpa Teams tapi Microsoft Teams Enterprise-nya dibanyakin 15 unit biar atau 20 unit biar tiap unit kerja plus direksi dapat satu gitu. Atau bagaimana gitu. Tapi kalau ternyata urgensinya butuh banget Teams, mungkin jadi pertimbangan tadi buat dibilang, oh mungkin disesuaikan FM-nya. Tapi kalau Teams ini menjadi alternatif, mungkin biasanya yang saya tahu teman rekan-rekan dari keuangan yang bisa sering pakai karena CamQ pakainya Teams kan. Apakah itu sudah cukup? Berarti mendingan nggak usah benar-benar kita fokus nggak tanpa tim semuanya. Timsnya menjadi add-on gitu. Berapa user dikasih gitu paling. Berapa user ya? Gimana Pak Dwi? Iya, iya Mas. Benar Mas. Jadi sebenarnya isu tim dan non tim ini akhirnya terjadi nih karena tahun lalu memang sudah dipastikan bahwa tim itu apa tidak include dengan Microsoft Office 365 sehingga kita pada waktu itu Ya, gampang nyusunnya. Nah, informasi dari Microsoft itu sendirilah yang membuat kita merasa, wow, sekarang Microsoft Office 365 itu timnya itu udah include lagi, udah nggak dihitung satuan gitu harganya, jadi udah bundling gitu gitu. Itulah yang menyebabkan akhirnya kemarin kita coba untuk mencari tahu gitu kan. Nah, terkait dengan yang tadi yang Mas Cipul sampaikan, sebenarnya dengan posisi tujuh tim enterprise ini sebenarnya sih sudah cukup gitu kan karena yang menggunakan tim di Asabri ya menggunakan tim Asabri sebagai admin. Nah, sebagai admin jadi artinya Asabri yang membuat undangan dengan tim itu sama sekali malah nggak ada gitu kan ya. Jadi kita tuh diundang oleh pihak biasanya dari kementerian itu mereka menggunakan tim gitu. Tapi kan itu tidak menggunakan 7 lisensi ini gitu kan. Kita bisa bisa apa bisa bisa join tanpa kita punya lisensi sebenarnya. Kalau yang untuk join aja ya, bukan sebagai hmm, administrator atau pembuat rapat gitu. Nah, kalau untuk membuat rapat 7 aja sebenarnya udah cukup gitu kan. Sama seperti halnya yang kita punya di apa eh, di link Zoom yang seperti itu apa namanya? Lupa saya. Apa? Ya, seperti itu. Jadi itu sekarang juga kita juga punya cuman kalau nggak salah di Serakor cuma ada 5 ada 6 lah ibaratnya seperti itu gitu kan. Seperti itu sih Mas Ipul. Jadi kalau yang 7 ya, ini itu sebenarnya kita belum kita manfaatkan sebagai administrator sih. Biasanya kancap yang minta gitu kan. Ketika kancap ingin melakukan proses ingin mengajukan rapat dengan pihak luar. Tapi itu sekarang juga larinya juga ke Salesforce sih untuk mendapatkan link Zoom yang resmi dari perusahaan gitu. Seperti itu sih. Gitu sih Mas. iya. Kalau kayak gitu berarti kita fokus aja benar-benar tanpa Teams. Kalau dengan kebutuhan yang tadi Pak Dwi sampaikan sebagai admin admin kita Ya, yang ya, create ya, meetingnya sepakat, sepakat. dan Sepakat, tujuannya udah sepakat. cukup. Ya. Oke, Hmm. berarti itu tanpa Teams ya. Biar kita nggak bingung nih, Teams nggak gitu kan. Ya, Jadi udah di fokus tanpa FM Teams. Jadi kami dan di pengadaan mereka HPS akan ini adalah fokus tanpa tim Mas. tanpa Teams ya. Jadi nanti kita pas proses pengadaan juga mereka nawarin tanpa Teams, kita fokus kepada harga sama pada harganya aja berarti jatuhnya kan dengan jumlah dan yang lain-lain lah kalau dikasih dikasih eton yang lain. Paling itu berarti gimana? Oke, oke. Baik. Tanpa Teams, Baik, pajak, tanpa Teams. pajak perhatiin ya Tanpa Mas Teams. Dwi. Nanti takutnya ada yang 11%. Tadi kayak aku masih baca. Itu aja sih. Makasih Mas Dwi, Mas Iya, Ipul. iya terima kasih Bu Ati.
Oke, terima kasih. Pak Dwi, mungkin ada ditambahkan sebelum kita tutup? Ya, Pak Dwi, oh nggak ke freeze. Oke, ya Mas. Ya, kami ucapkan terima kasih di rapat HPS ini. Nanti untuk proses administrasi akan segera kami lengkapi dan juga kami perbaiki dari paparan yang ada ini. Nanti akan sampaikan dalam proses persetujuan HPS-nya. Demikian, Pak Ibnu. Ya, Pak Dwi, mengingat waktu, saya karena dua minggu libur, jadi mohon rekan-rekan dari TI agar bisa segera untuk proses pengadaannya, serta eh, pas WFA juga dimanfaatin ya Pak Dwi, harinya itu untuk administrasi proses dan lain-lain jika dibutuhkan. Karena eh, kalau tender umum ini kan lumayan lumayan lama nih, jangan sampai gara-gara ada kepotong dan libur dan lain-lain jadinya ketunda. Itu kita berharap sih bisa selesai di April akhir. Iya April akhir. Ya, oke, baik. Kalau gitu terima kasih Bapak Ibu, Pak Dwi, Pak Gatot dan tim, Kadif Tukum Ibu Mardia Yuliartati Rahayu, Kadif MR Pak Idam, Mbak Isrima mewakili Bu Rini. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah rapat TPS untuk pekerjaan lisensi Microsoft Office 365 tahun anggaran 2026 sudah selesai. Semoga dapat segera dituangkan dalam berita acara dan dapat diselesaikan sirkulernya untuk segera proses ke dalam proses pengadaannya. Oke, saya akhiri Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih tadi saya Mbak kelem. Ati, Mas Mas Dwi, Ipul, Mas makasih ya Pak, Idam, Mas Ipul, Mas Idam. Tadi, Mbak Mbak Isrima. Isrima, saya makasih kelem. semuanya. Mas Dwi, Yuk, yuk, Mas Dwi, yuk Mas ya. Mas Dwi, Mas Dwi, Mas Dwi, Mas Ya, Dwi. ya, ya, Tadi saya ya, kelempar ya. internet saya parah banget pelanggaran. Kelempar Sama, tadi saya. sama Mas, saya juga tadi juga nggak dengar suara Mas, nggak suara Mbak Ati. Paham gitu kan. Nah, nih. Jadi apa? Ya nanti kita juga lagi ngelengkapin untuk akses point yang baru sih sebenarnya. Kita lagi Iya, coba kayaknya untuk gitu. semingguan terakhir Tapi ini agak kering Mbak kayaknya. Isra mana? Akses poinnya juga dicoret-coretin Mas. Jadi nggak ada penyanggaran lagi. Udah oke. Makasih semuanya. Oke Ibu Mas, terima Ati, kasih. Mardia Liartati Rahayu. Terima kasih. Yo. Pasti lah, Bay. Assalamualaikum. Ini, dah.